Siapa tahu dalam peradilan nanti, biungmu bisa dibebaskan. Saya lebih mempercayai cerita ibumu. Malam di dalam padepokan, Suliwa yang lebih mempercayai Dewi Sintawati berharap istri gurunya itu dibebaskan setelah selesainya proses peradilan. Namun tidak dengan Galuh, gadis cantik itu mencemaskan jika ibunya kemungkinan besar justru akan dibuang di Pulau Momongan akibat politik licik para Tumenggung dan Demang Sedayu. Para petinggi Sedayu itu diketahui Galuh selalu berusaha menyingkirkan ibunya sejak dahulu kala. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Yang mengerti perasaan saya. Darpasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti. Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh, Padahal kamu tidak melakukan apapun. Karena dipaksa oleh... Bajingan itu, buang ke Pulau Momongan. Galuh, lari! Tunggu! Tuna Diaksa, kedua anak itu pasti anak Kakang Empu. Setelah Kakang Biung, saya juga curiga. Setelah kejadian di peradilan, Galuh makin yakin jika ibunya tidak bersalah. Ada kemungkinan keterlibatan berbagai pihak yang dicurigai Galuh seperti pamannya sendiri Darpasura dan juga Nila Saroya. Galuh kemudian mengajak Suliwa berlayar ke Pulau Momongan untuk membebaskan ibunya. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males. Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki? Putih. Apa tidak boleh? Ya boleh toh. Aku malah seneng. Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Kamu akan saya ganti emas. Betul. Ini ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Terus loh. Nggak pernah lihat orang ya? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Mati-mati bukan. Bayar lagi. Semua sudah pada kerja loh. Melihat Gembil yang baru bangun tidur padahal hari sudah siang dan semua orang sedang sibuk bekerja, Pak Bendot pun memarahi anaknya yang begitu pemalas. Pak Bendot kemudian melarang Gembil keluar rumah sambil membawa si Belibis yang kini sudah kembali, karena semua orang sudah mengetahui jika burung itu telah menjadi milik Putri Raja Dewi Sekarwangi. Tapi Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. Mbok, aku benci si Putih. Maaf, Gusti. Dia memang kurang ajar berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. kalau kamu memang mencintainya, Malam harinya, si Belibis curhat jika dia begitu mencintai Dewi Sekarwangi dan begitu rindu dengannya. Mendengar hal itu, Gembil yang belum mengetahui jika Belibis itu adalah jelmaan Prabu Angling Dharma kemudian menasehati jika burung, jodohnya juga burung, dan bukan manusia. Gembil lanjut menawarkan si Belibis dengan mengajaknya ke pasar, karena di sana banyak sekali burung betina yang begitu cantik-cantik dan juga begitu seksi. Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Tidak apa-apa, Gusti. Jika kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain, maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Ayolah, Gusti. Gusti tidak usah khawatir.
sebenarnya, Tuan? Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Mengetahui jika pemuda tampan rupawan itu adalah Prabu Malwapati Angling Dharma, Dewi Sekarwangi menjadi tersipu malu dan gelisah. Sang putri takut jika cintanya pada pandangan pertama itu hanya akan bertepuk sebelah tangan saja. Sang Prabu kemudian merayu meyakinkan si Dewi dengan memegang dagu cantiknya dan si Dewi pun meleleh karena mereka sama-sama saling mencintai. Saya pernah diajak Bopo. Setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas wingit. Itu ada pohon rindang. Suliwa dan Galuh Parwati. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Kenapa kita tidak ke negeri Malwapati saja? Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugaluh. Saya yakin, perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Tapi tindakanmu membunuh Gramya telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Di padepokan Sugaluh, Resi Mahasyura menanyakan kepada Darpasura adik kandungnya yang telah membunuh Gramyang waktu di pengadilan. Walau Darpasura sempat mengelak, namun Mahasyura akan secara langsung menjatuhkan hukuman kepada adiknya itu jika Dewi Sintawati akhirnya terbukti tidak bersalah. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura. Sudah kelihatan. Ayo kita dayung lebih cepat. Gusti Prabu kehujanan tadi. Dalam hujan badai itu, Prabu Angling Dharma datang untuk menasehati gurunya. Sang Prabu juga merasa bersalah karena telah membawa Nila Saroya ke padepokan yang menyebabkan rumah tangga gurunya itu jadi terombang-ambing. Sebelum kembali menghilang, Prabu Angling Dharma juga menambahkan jika mata batinnya melihat ada orang-orang yang menginginkan padepokan Sugaluh tercerai-berai. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya. Galuh, Siapa kamu sebenarnya? saya terkena badai di sana. Asap belum omongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawa. Di hadapan Kalapati sang penguasanya Pulau Momongan, Suliwa diminta tunduk berlutut. Namun Suliwa yang tidak melakukan kesalahan apapun menolak perintah itu. Dan tiba-tiba,
Diam! Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang... Suliwa kembali menyambung perkataan jika dia adalah murid Empu Mahasyura yang datang dengan tujuan membebaskan istri gurunya dan juga mencari Galuh kekasihnya yang kemungkinan terdampar di Pulau Momongan itu. Dan karena melihat keberanian dan ketegasan Suliwa, Kalapati kemudian mempersilahkan Suliwa untuk menunggu di balai tamu dengan diantar salah satu prajurit. Silahkan. Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makan. Datang di neraka perut bumi ke sana. Nini, Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Mengajar paman. Kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Sana. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Karena rasa cintanya pada pandangan pertama kepada Suliwa yang begitu gagah perkasa, Ratri pun memberikan ramuan obat untuk dioleskan di sekujur tubuh. Ramuan itu berfungsi menghindarkan bahaya dari binatang-binatang berbisa di ruang tahanan. Mereka sempat berkenalan, namun tanpa saling bertukar nomor WhatsApp maupun nama Instagram sebelum Tantri beranjak pergi.